Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana rakyat Sumbar. Hari ini kita akan berdiskusi tentang rakyat Sumbar bicara mengangkat tema Padang Pariaman sebagai barometer Sumatera Barat. Kita sama-sama mengetahui bahwa Padang Pariaman menjadi sentralnya Sumatera Barat karena selain akses-akses publik yang bersifat strategis berada di Padang Pariaman, seperti lapangan bandara BIM, kemudian juga ada pembangunan GOR internasional, dan yang hangat-hangatnya sekarang adalah bagaimana pembangunan akses tol. Karena kita tahu bahwa tol dari 0 km sampai 36,6 km itu berada di Padang Pariaman. Artinya kita sama-sama menyadari keberhasilan Padang Pariaman dalam menggerakkan pembangunan, dalam menjaga situasi di tengah-tengah masyarakat merupakan barometer untuk Sumatera Barat. Untuk itu kita ingin bincang-bincang ringan dengan Kapolres Padang Pariaman, Bapak AKBP M. Kori Okto Handoko SIK MH. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Di tengah-tengah kesibukan beliau dalam menyambut dan memeriahkan Hari Bayangkara 1 Juli ke depan, kita akan bincang-bincang sedikit dengan beliau. Sibuk sekarang Pak? Persiapan untuk 1 Juli? Persiapan 1 Juli Alhamdulillah kita sudah berjalan lancar. Jadi memang pada dasarnya ada event-event, kegiatan-kegiatan dalam rangka 1 Juli ini ada beberapa memang sudah kita laksanakan. Puncaknya nanti di upacara atau syukuran bersama hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-76. Kegiatan apa itu ya Pak? Jadi pada dasarnya memang secara nasional kita kegiatan-kegiatan bersama. Di Padang Pariaman pun kita melakukan kegiatan-kegiatan bersifat lomba-lomba pada dasarnya untuk meningkatkan keakraban, loyalitas, kemudian kita menjaga kebersamaan di dalam personil kita sendiri. Kabarnya Bapak ikut badminton tapi tidak ikut sampai ke final ya? Kalah ya? Ya Alhamdulillah saya kemarin ikut hanya buka saja. Buka saja. Tapi Alhamdulillah berjalan. Ada beberapa lomba-lomba yang kita lakukan di sini yang berkaitan dengan personil kita untuk meningkatkan keakraban sendiri, yaitu contohnya lomba bulu tangkis. Iya. Balap karung, tarik tambang. Ya memang pada dasarnya intinya kalau dilihat mungkin seperti anak-anak, tetapi intinya kan meningkatkan persaudaraan dan meningkatkan keakraban dari anggota tersebut, supaya dalam pelaksanaan tugas pun kita akan dipayungi dengan kekompakan kita sehingga saling menutupi. Ada yang kekurangan mungkin ditutupi dengan yang lebih-lebih dari anggota tersebut. Sejak dilantik 7 Januari ya Pak ya, 2022, sudah semakin kompak anggota kita. Alhamdulillah, jadi memang kita saling menutupi. Ada kekurangan ditutupi dengan yang dan lebih. Jadi pada dasarnya kita fokus pada pekerjaan dan tujuan-tujuan tertentu untuk membuat Polres Padang Pariaman ini penuh dengan warna. Jadi dari awal saya sampaikan bahwasanya kita kedepankan kebersihan. Jadi pada dasarnya maku kita harus bersih, seperti halnya anadzafatu minal iman, bahwasanya kebersihan itu sebagian dari iman. Untuk bersih kemudian kita lakukan kerapian. Setelah bersih kemudian rapi untuk maku kita sendiri. Intinya di maku kita sendiri. Kita rapikan maku kita sendiri, kemudian kedepannya nyaman, kenyamanan. Jadi pada dasarnya dengan bersih, rapi, hingga akhirnya kita nyaman dalam melaksanakan tugas untuk personel kita. Supaya nyaman ke depannya dalam masalah. Pak Kapolres, ya. Sebelum kita bincang-bincang sedikit tentang beberapa program strategis yang ada di Padang Pariaman. Karena tol itu identiknya sebetulnya kan dengan Padang Pariaman. Nah, ngomong-ngomong kalau boleh tahu ceritanya sedikit, masuk akpolnya itu kenapa sih? Sudah cita-cita atau dipaksa orang tua? Memang pada dasarnya niat tuh pada kelas 3 SMA memang sebelumnya memang kita berusaha mendaftar Akabri pada waktu itu. Jadi tidak menuju ke Akpol, AD, AL ataupun Angkatan Udara. Waktu Umum itu ya, masih satu 4 angkatan jadi satu. Memang pada saat itu kita mendaftar Akabri, saya nggak tembus dalam sekali. Memang kita melakukan 2 kali. Dalam artian setelah lulus SMA kita melakukan pendaftaran
Akabri pada saat itu, kemudian yang kedua alhamdulillah kita bisa lolos. Kegigihan ya. Alhamdulillah. Jadi pada dasarnya untuk Akpol pada saat itu di tahun 97 itu kita memang diarahkan di Matra-Matra. Alhamdulillah pada tahun 97 saya masuk Akabri diarahkan ke Matra Polisi. Sehingga kita pendidikan di Akpol di Semarang sampai sekarang. Sejak bertugas kan sudah keliling Indonesia nih. Ada Indonesia Timur, ada Indonesia Tengah, ada Indonesia Barat. Ini dinamikanya seperti apa? Khusus untuk Sumatera Barat seperti apa? Alhamdulillah ya, saya sebelumnya memang saya ada beberapa polda, 4 polda yang saya lalui. Jadi pada waktu PAMA di tahun 2000, saya lulusan 2000, saya penempatan langsung di Bali, Polda Bali. Kemudian tahun 2007 setelah saya melaksanakan pendidikan PTIK, saya di NTT di Kupang, kemudian saya pindah ke Polda Jogja. Pada tahun 2021 setelah melaksanakan pendidikan Sespim kemarin, saya ditempatkan di Polda Sumbar ini sampai sekarang di Polres Padang Pariaman ini. Khususnya untuk tol itu ada pesan khusus enggak dari pimpinan atau seperti apa? Jadi pada dasarnya memang untuk tol di Sumatera Barat ini memang harapan saya ini berjalan dengan lancar, karena dengan tol kalau kita bandingkan di Jawa memang awal agak susah kita untuk pembangunan karena itu proyek nasional ya. Tetapi dengan adanya tol ini insya Allah akan menumbuhkan ekonomi di sekitar tol tersebut. Jadi pada dasarnya yang jelas Sumbar ini kan merupakan daerah wisata. Jadi daerah-daerah sekitaran Sumbar, kemudian mungkin Pekanbaru dan sekitarnya butuh mungkin akses cepat. Untuk akses ke Sumbar cepat. Sehingga mereka akan masuk ke wisata di Sumatera Barat ini bisa lancar sehingga menumbuhkan pariwisata di Sumatera Barat. Pak Kapolri sendiri sudah keliling-keliling dunia wisata. Nanti bercerita wisata kita belum pernah. Kalau wisata sih sebenarnya karena saya baru juga ya di sini ya. Saya masuk di Polda Sumbar ini akhir 2021. Jadi berjalan ya alhamdulillah sekitar 6 bulan saya berjalan. Ya saya memang sih awalnya saya masuk ke sini yang saya utamakan memang di mana tempat ibadah tertua. Saya langsung cari di Solok mungkin setahu saya ya, saya, tapi nggak tahu ya, mungkin ada yang lebih tua saya nggak ngerti. Jadi, kenapa itu yang dia ya memang awalnya namanya penempatan di tempat yang baru kita harus berdoa dulu. Makanya di mana masjid tertua di Sumatera Barat ini alhamdulillah saya mengetahui di masjid tertua di Solok. Kemudian saya tertarik dengan Masjid Raya. Masjid Raya insya Allah ini kalau mungkin beritanya mungkin se-Asia atau bahkan dunia ya, itu juga merupakan terbesar atau bagaimana. Berapa lama di masjid itu beribadahnya? Ya, kalau beribadah ya sesuai kita sebisa mungkin ya alhamdulillah udah beberapa kali saya untuk melaksanakan sholat wajib dan segala macamnya. Tapi untuk di Masjid Tua Kayu yang di Solo itu yang pada mungkin banyak di medsos itu sekitar berdiri 1400 sekian itu saya ya memang kalau dilihat memang karena kayu ya, jadi mungkin masjid dua zaman spesifik dahulu, spesifik ya. Pada dasarnya itu ya saya tertarik aja untuk informasinya dari siapa? Dari medsos saja. Dari medsos. Kebetulan ada teman saya juga menyampaikan itu ya. Ya udah coba saya cari. Alhamdulillah kita ketemu. Pak, dalam pelaksanaan tugas seperti apa Padang Pariaman dalam tataran keamanan masyarakat Bapak ini? Kalau saya menilai ya alhamdulillah untuk Padang Pariaman ini terkesan aman lah ya. Memang pada dasarnya kalau kita lihat di Kota Padang, mungkin penekanan kriminalitas di Kota Padang akan berlari ke daerah-daerah sekitarnya. Daerah penyangga ya. Daerah penyangga. Jadi kebetulan Padang Pariaman ini mungkin Polres yang terdekat dengan Kota Padang, sehingga apabila ditekan kriminalitas di Kota Padang akan lari ke Padang Pariaman. Nah, itulah yang perlu merupakan tantangan kita untuk memberikan keamanan di wilayah Padang Pariaman ini. Karena kita sendiri juga ada bandara, kemudian merupakan jalur ke arah wisata. Jadi kalau kita lihat dari bandara itu tengah-tengah antara
Padang Pariaman sendiri, kota kabupaten dengan kota Padang. Sehingga apabila kalau keluar dari bandara itu belok kanan itu arah kota Padang, belok kiri itu arah ke wisata terkenal yaitu mungkin Bukit Tinggi. Sehingga kalau toh mau ke kota Padang, kita juga pam jalur. Kemudian mau ke Bukit Tinggi, kita juga pam jalur. Ya alhamdulillah kita dari perbatasan kota Padang sampai Bukit Tinggi jalur mungkin panjang lah. Jadi kita sebenarnya membutuhkan personel untuk pengamanan jalur terutama di wilayah-wilayah kita. Karena ada kantong-kantong tertentu di wilayah kita, beberapa pasar yang di pinggir jalan itu perlu atensi dari personel kita untuk mengurai kemacetan sehingga ada kelancaran dalam hal jalan. Gitu. Nah, tadi Bapak bilang karena sebagai daerah penyangga dari Kota Padang, apabila ada tekanan kriminal yang terlalu tinggi, dampaknya kan ke kita. Tentu kita sudah mengantisipasi sejak awal. Ini mungkin termasuk narkoba dan segala macam, ya Pak. Ini bagaimana penekanan kepada anggota kita? Ya, memang pada dasarnya kita kita sama-sama. Itu tadi kembali lagi seperti awal saya sampaikan. Kita tingkatkan kekompakan. Kita saling menutupi. Tidak hanya kita serahkan polsek saja. Kita tidak hanya kita serahkan kepada mungkin tim opsnal ataupun yang di lapangan saja. Sama-sama kita menjaga keamanan dan ketertiban sehingga patroli tetap berjalan, antar polsek saling bersinggungan, kemudian tim opsnal kita tetap melakukan antisipasi. Jadi pada dasarnya kita memang bekerja sama dengan masyarakat lewat Babin Kamtipmas kita sampaikan, kemudian pelanggaran lalu lintas kita sampaikan bahwasanya tidak bisa kita melakukan sendiri dari Polri. Jadi kita perlu dukungan dari masyarakat. Sama-sama kita memberikan pelayanan. Pada dasarnya kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sehingga ada kenyamanan, ada kepercayaan masyarakat terhadap kita Polri. Dalam hal ini ya memang selalu saya tekankan kepada anggota ataupun personil Polres Padang Pariaman ini, intinya kita memberikan perlindungan, pelayanan, kemudian pelayanan masyarakat dan penegakan hukum. Jadi artinya kita lebih cenderung memberikan perlindungan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat dulu dibandingkan dengan penegakan hukum. Alternatif terakhir memang penegakan hukum, tetapi dengan adanya seperti kebijakan pimpinan, tidak semuanya diselesaikan suatu pidana dengan di pengadilan. Ada istilahnya restorasi justice. Dan itu sudah berjalan sekarang. Sudah berjalan. Dan sudah mulai ya? Sudah mulai. Kemudian didukung pun oleh pemuka-pemuka adat ataupun pemuka agama di sini. Jadi pada dasarnya lebih dikedepankan kita dalam hal penyelesaian secara kekeluargaan, kecuali memang yang harus kita lakukan dengan penegakan hukum. Seperti halnya narkoba, pidana yang berlaku ataupun berjalan seringkali. Jadi pada dasarnya kita harus mengantisipasi supaya ada efek jera tidak melakukan hal itu lagi. Dan Pak Kapolres, itu kan dalam aksi bersih-bersih, luar dalam lah ya. Luar, dalam artian anggota kan juga harus bersih semuanya. Ini kan tidak dikasih ampunnya. Apabila ada neko-neko misalnya anggota yang ya katakanlah terlibat, kan ada juga yang nakal-nakal misalnya. Ini seperti apa penekanan yang diberikan? Jelas dari awal saya sampaikan bahwasanya seperti atensi Kapolda bahwasanya Polda Sumbar anti dengan narkoba dan judi. Jadi pada dasarnya kemudian turun ke Polres Padang Pariaman sendiri, saya tekankan kepada anggota. Intinya Polres Padang Pariaman, wilayah hukum Polres Padang Pariaman itu bersih dari narkoba dan judi. Dan itu tidak menutup kemungkinan kepada anggota kita sendiri. Apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang harus kita berikan tindakan hukum, itu kita berikan ketegasan supaya memberikan efek jera kepada mereka. Bagaimana kita memberikan contoh kepada masyarakat apabila anggota kita sendiri masih kurang maksimal dalam hal melakukan tugasnya. Total anggota kita berapa semuanya? Seputar totalnya 383. Sudah ada yang nakal selama 6 bulan ini? Selama 6 bulan ini alhamdulillah memang ada, tetapi kita memberikan penegakan hukum tertentu. Nakalnya masih toleransi? Insya Allah Natasha ya? Nakal tapi sadar? Iya. Kita berusaha sadarkan. Memang pada dasarnya sebelum kita memberikan penegakan hukum terhadap internal anggota, kita memberikan penekanan. Apabila kamu melakukan lagi,
saya tidak ada ampun untuk kamu. Istilahnya bahasanya seperti Siap, itu. seorang bapak lah ya. Iya. Pak Wares, Ya. ini hubungan apa dengan kolaborasi dengan elemen masyarakat, katakanlah nenek mama, tokoh masyarakat, itu kan sangat penting itu dalam penyelesaian kasus-kasus yang tidak berbau pidana besar tadi. Ini seperti apa pendekatan yang dilakukan? Mungkin melalui babin kita di lapangan atau seperti apa itu Pak? Ya memang pada dasarnya lebih saya kedepankan babin karena babin merupakan personel yang langsung turun ke masyarakat. Paham dengan teritorialnya. Iya, paham dengan teritorial dan dia memahami situasi masyarakat dan situasi wilayah. Selain itu juga kita melakukan personel yang berpakaian preman, intel ataupun reskrim yang bisa melakukan pendekatan ataupun penggalangan terhadap tokoh masyarakat maupun tokoh adat gitu. Narkoba jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Illegal logging dan segala macamnya jangan Apalagi, coba-coba. iya. Tapi kalau maling ayam mungkin masih bisa diselesaikan. Maling ayam apabila dia bisa diselesaikan secara kekeluargaan dari korban yang tidak menuntut secara hukum mungkin masih bisa. Tetapi apabila korbannya sudah mungkin hal itu kan pada saat tertangkap itu berkali-kali dicurigai, tapi ketangkapnya pada saat itu mau gimana lagi kan gitu. Tapi pada dasarnya memang ada hal-hal yang seperti itu. Ada penyelesaian secara di luar pengadilan atau restorasi justice itu memang ada. Tapi secara umum sosial kemasyarakatan dan keamanan di tengah masyarakat kita cukup tidak mengkhawatirkan seperti itu. Insya Allah di Padang Pariaman sendiri karena kita tekankan kepada Babin Kamtibmas, kita bersama-sama dengan masyarakat, dengan elemen-elemen tertentu, dengan didukung dengan Forkopimda, di mana dari Pemda, Bupati juga mendukung, kemudian dari TNI, Kodim, kita berkolaborasi, sama-sama kita memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Padang Pariaman bisa kita kendalikan. Yang agak menonjol itu apa sebenarnya? Pada dasarnya memang judi atau seperti apa? Kalau judi nggak terlalu besar. Tetap kita memberikan penekanan karena ya namanya penyakit masyarakat saya yakin di mana daerah pasti ada. Tetapi untuk memberikan efek jerah supaya tidak berkembang kita memberikan penegakan hukum tertentu. Kemudian narkoba memang pada dasarnya tidak ini karena ini jalur juga jadi kita harus antisipasi. Termasuk ada juga mungkin lewat bandara kita juga antisipasi, kemudian apabila di kota kemudian daerah-daerah ditekan mungkin akan lari ke sini kita juga antisipasi. Nah kebetulan sekarang ini pada dasarnya baru melaksanakan operasi antik, jadi untuk narkoba kita melakukan pengungkapan. Memang ada TO-TO tertentu yang kita harus ungkap dalam pelaksanaan operasi ini. Bertepatanlah dengan operasi yang sedang kita laksanakan sekarang. Pak Kapolres, ini masyarakat itu kan saling terkait semuanya. Ketika ekonominya berjalan dengan baik, rata-rata maling tak ada. Tapi ketika ekonomi mulai mentok, sudah macam-macam lah kan, narkoba dan segala macam. Tentu ya memang sepertinya berkokok tak berkokok ayam. Saya kembali lagi, hari akan pagi juga. Lambat atau cepat, sebetulnya tol itu kan kebutuhan masyarakat. Itulah suara dari Rakyat Sumbar pada hari ini. Nah, mungkin ada semacam himbauan dan harapan Bapak sebagai pimpinan di Polres Padang Pariaman. Ya, baik. Ya, pada dasarnya kalau kita Polri ini hanya menjaga keamanan dan ketertiban ya, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat supaya masyarakat lebih percaya kepada kita Polri. Jadi pada dasarnya untuk tol ini memang harapannya berjalan dengan aman. Saling dukung karena yang jelas saya sampaikan tadi bahwasanya apabila ada tol, apabila akses jalan lancar, insya Allah akan menumbuhkan perekonomian di daerah Sumatera Barat. Padang Pariaman khususnya Padang Pariaman. Dan itu tidak menutup kemungkinan daerah-daerah lain, karena otomatis orang akan lari ke Padang melewati tol itu, turun ke Padang Pariaman, kemudian lari ke Kota Padang atau daerah-daerah lain lebih cepat aksesnya. Nah, kalau akses ini berjalan ataupun diperbaiki dengan lancar, pada dasarnya orang-orang luar pun mau masuk ke Sumatera Barat ini akan lebih cepat dan lebih nyaman mereka. Tidak akan bisa 1-2 hari di Sumatera Barat dan ya memang harus 3-4 hari berkeliling-keliling baru puas dengan Sumatera Barat. Apalagi kulinernya kan. Nah, saya yakin Pak Kapolres belum mencicipi semua kuliner yang enak-enak. Belum. Tapi memang pada dasarnya ya alhamdulillah saya di Sumatera Barat ini tertib, Pak.
Tertib, saya bilang tertib itu makanya pagi, siang, malam. Gitu. Karena di sini hanya enak dan enak sekali adanya kan. Enak dan Enak sekali. enak sekali. Tapi seleranya sudah bisa menyesuaikannya. Ya mau nggak mau harus menyesuaikan. Akhirnya enak dan enak sekali. Enak dan enak sekali. Contoh yang enak sekali ya, Pak? Cuma enak sekali ya pada dasarnya memang ada bedanya. Saya dulu saya di Jawa, khususnya di Jogja. Iya. Di sana banyak rumah makan Padang. Sedangkan di Padang sendiri tidak ada rumah makan Padang. Tapi yang ada semuanya masakan Padang. Kan? Masakan Padang itu masalah. Rasa pedas sudah bisa terbiasa. Menyesuaikan saya. Walaupun dalam harga cabai yang mahal ini, masih bisa ya? Menyesuaikan karena memang ada banyak apa ya istilahnya kalau orang Jawa bilang warung ya di sini rumah makan lah gitu. Ya. Pak, himbauan kolaborasi dengan masyarakat dan tokoh masyarakat, Pak, dalam membantu pihak kepolisian melakukan antisipasi sejak dini, apakah narkoba, kenakalan remaja dan segala macam, sehingga ketika peranan itu berlangsung dengan baik, kan tugas Polri sebetulnya tidak terlalu berat lah. Ketika nenek mama paham dengan keponakan, orang tua paham dengan anak dan segala. Coba himbauannya, Pak. Jadi pada dasarnya memang kita memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan dukungan dari masyarakat, kita memberikan pengamanan kepada masyarakat kembali. Jadi itu berkolaborasi dan saling mendukung. Pada dasarnya masyarakat membutuhkan keamanan itu, kita memberikan keamanan itu, pun meminta bantuan ataupun menjalankan bersama-sama dengan masyarakat dan instansi terkait lainnya. Pengamanan mandiri yang selama ini di tengah masyarakat ada, Bapak bagaimana kecenderungannya? Misalnya piket, pos kamling, kemudian pola kemitraan polisi dengan masyarakat seperti apa? Atau ada perlu yang dimaksimalkan hal-hal Jadi seperti pada itu? dasarnya itu sudah berjalan. Sudah berjalan. Sudah berjalan. Jadi lewat Babin Kamtipmas memberikan pembinaan kepada tokoh pemuda ataupun masyarakat untuk membina pos kamling, untuk menjaga kampungnya sendiri kan gitu. Hal itu pun didukung dengan kita sebagai Polri untuk melakukan patroli, sambang, sehingga mereka lebih bersemangat. Apabila mungkin Polri datang kan insya Allah masyarakat lebih percaya, lebih bersemangat untuk melakukan melakukan pengamanan di daerah wilayahnya sendiri, seperti pos kamling dan segala macamnya. Bahkan dalam Pam Jalur pun kita banyak dibantu dengan masyarakat. Jadi pada dasarnya daerah-daerah mungkin daerah rawan macet, pasar, perempatan. Selain kita juga bertugas menempatkan personil-personil Polri, personil Lantas, Babin Kamtipmas ataupun anggota-anggota Polsek, kita juga dibantu masyarakat. Ya terutama untuk memberikan meringankan tugas kita. Karena dengan personil yang ada ini untuk membackup dari perbatasan Padang sampai ke perbatasan Padang Panjang ya kira-kira berat. Tapi dengan adanya bantuan masyarakat, kita berkolaborasi dengan instansi terkait, alhamdulillah selama kemacetan yang ada memang ada, tidak bisa saya hindari, memang ada kemacetan tapi bisa terurai. Iya. Tentu dengan harapan pemerintah juga terus mendorong akses jalan ya, alternatif dan segala macam. Dengan akses jalan itu kegiatan-kegiatan kita itu bisa lancar kan gitu. Kemarin keluarga di sini ya? Ya alhamdulillah masih bolak-balik juga, masih di sini gantian nanti. Oh gantian di sini. Ya alhamdulillah kita didukung dengan keluarga di sini. Berarti itu kan bagian dari suka dukanya ya. Iya. 6 bulan di Padang Pariaman, apa suka dukanya? Ya alhamdulillah kita sebenarnya karena ditempatkan di tempat baru ini kita segera menyesuaikan. Siap. Tapi mungkin karena saya sebelumnya hidup di Jogja, jadi kalau dikatakan banyak pendatang pun yang sekolah di Jogja, orang Padang pun banyak yang pernah sekolah di Jogja. Jadi kita pun nyambung kalau kita cerita-cerita, oh saya pernah di Jogja, oh ya di mana Jogja? Jadi itulah ketemu nyambung. ya, Ketemu satu-satu juga di lapangan ketemu dia. Baik, Dunsana Rakyat Sumbar, itulah diskusi kita dengan Pak Kapolres, Pak M. Kori. Beliau baru 6 bulan melaksanakan tugas amanah di Padang Pariaman, tentu dengan harapan beban tugas yang diemban beliau bisa bersama-sama berkolaborasi dengan masyarakat dalam menciptakan Padang Pariaman yang aman dan nyaman. Karena kita paham Padang Pariaman itu menjadi sentral dan menjadi bumpernya Kota Padang, ikonnya Sumatera Barat. Semoga kita semua mampu memberikan kontribusi terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam mendukung tugas dan kinerja Polri. Selamat Hari Bayangkara 1 Juli 2022. Pak Kapolres, terima kasih. Ya.
mudah-mudahan sehat dan aktivitas lancar dan kegiatan menjelang 1 Juli dan seterusnya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih.